Tapi ada beberapa kejanggalan yang justru hak dari saudara Uli itu tidak diberikan oleh saudari Denis Caryesta. Di sebelah kiri saya saudari Frida Ulianti Siregar. Frida Ulianti Siregar ini sebelah kiri saya didampingi oleh orang tuanya, Bapak apa, Pak? Bapak Mulia Siregar. Saudara Frida Ulianti Siregar ini adalah ex karyawan dari saudari Denis Caryesta alias Denis Cader, karena dia yang nulis kemarin di dalam jaket dia atau buku dia, Denis Cader. Saudara Frida ini menghubungi saya tadi malam sekitar pukul 11. Karena itu undangannya menjadi saya perbaiki, saya elaborasi sambil menangis. Saudara Frida Ulianti Siregar ini minta tolong, gitu ya Frida ya, minta tolong untuk tolong satu orang dibantu kalau ada yang keluar masuk supaya pintu ditutup gitu otomatis. Aman Bang. Ya. Lah, katanya nanti baru dibagi. Sambil jalan Bang. Gimana sih kalian ini nggak kursi? Enggak apa-apa Bang, jalan terus Bang. Sambil jalan ya. Lanjut. Dan Frida Ulianti ini bercerita bahwa dia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan 1136 tanggal 8 April 2025. Di sini diduga saudara Frida Ulianti Siregar melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan. Dalam hati saya, apa jabatan si Frida ini sampai penggelapan dalam jabatan ini? Dan kira-kira berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar? Dan ternyata angkanya saya jadi ketawa mendengarnya. Nanti biar dijelaskan oleh Frida. Jadi teman-teman semua, sebagaimana undangan saya pada rekan-rekan semua bahwa hari ini kita akan melakukan preskon kedua setelah Idul Fitri. Pertama, tanggapan saudari Frida Ulianti Siregar selaku terlapor yang didampingi oleh saya, Dr. An, terkait LP saudari Denis Caryesta dengan dugaan penggelapan di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua, update atau info terbaru dari penyidik terkait LP Dr. An terhadap saudari Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ketiga, tanggapan Dr. An atas statement dari saudari Denis Caryesta di Polres Metro Jakarta Selatan terkait statusnya sebagai tersangka atas laporan saya, Dr. An, di Polda Sumatera Utara. Yang keempat, tanggapan Dr. An dan Bapak David Raharja terkait putusan bebas saudari K atau Kejora, Oknum Marketing Bank BNI Cabang Veteran Jakarta Pusat oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang diduga sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan, dan lain-lain yang berkembang di dalam preskon ini. Baik, saudara-saudara sekalian,
banyak orang yang bertanya, Pak Rasman, kenapa kok lebih nyaman melakukan preskon ketimbang melayani beberapa wartawan untuk wawancara? Maka jawaban saya, kalau saya harus layani 1, 2, misalnya Ira kemarin, minta ngobrol, lalu mungkin Faisal nanti sampai datang ke hotel di Millennium, saya kan lebih nyaman begini dan rasanya lebih enak. Jadi terbangun satu komunikasi yang intens di antara kita. Nah, jadi gunanya apa? Supaya seluruhnya bisa di-cover dengan baik dan disampaikan secara komprehensif. Baik, saudara-saudara, sebelumnya juga kemarin sudah saya perkenalkan Saudari Rostina selaku Wakil Managing Partner di Ranlovong menggantikan Saudara Aufar Alwafi Sembiring yang akan bertugas menjadi salah satu staf khusus Wali Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara, saya memang beberapa hari yang lalu sudah melihat di beranda handphone saya di beberapa statement yang muncul di YouTube tentang adanya sosok seseorang yang bernama Frida Ulianti Siregar. Bahkan saya melihat Frida ini, belum ketemu saya tuh ya, Frida ini datang ke kediaman Denis, begitu ya. Kemudian pintu dalam keadaan digembok, kemudian dia datang, ya kalau nggak betul, kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi ya, dibuka, lalu kemudian di situ terjadi perdebatan bahwa kamu kenapa datang, begitu ya. Saya up dulu ke media baru kamu datang, kata dia. Terus kamu jawab, ini saya datang, begitu ya, kira-kira. Nah, terlepas dari itu, saya nggak begitu ikuti. Nah, ternyata Frida Ulianti Siregar ini adalah orang yang ikut mendampingi Denis Caryesta datang ke kantor saya, memaki-maki istri saya dan saya. Dan bahkan Frida ini juga lah yang diduga disuruh oleh Denis Caryesta untuk mempreser istri saya. Itu. Tapi disinilah saya buktikan kepada kalian semua bahwa saya bisa memilah dan memilih apa posisi Frida pada waktu itu dan apa posisi Frida pada hari ini. Karena itu saya pesan kepada teman-teman semua, kalau menyakiti seseorang jangan sampai ke jantungnya, cukup luar-luarnya saja supaya gampang memaafkannya. Nah, saya menganggap Frida ini tidak perlu saya sakit hati dengan istri, karena dia menjalankan perintah dari atasannya, dan yang dia lakukan belum sampai akan menganiaya atau membunuh saya. Tapi kalau mungkin membunuh dan lain sebagainya mungkin sulit. Jadi Frida nggak usah khawatir, karena sejak tadi malam dia nangis terus. Sampai tadi juga dia nangis juga. Saya bilang kamu tenang, insya Allah kita akan buat bantuan. Sampailah kemarin siang saya lihat di berita dan dikirim oleh salah satu rekan-rekan wartawan bahwa Denis Caryesta mengomentari status tersangka dia yang sudah sekarang ada di Polda Sumatera Utara dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan berkasnya tetap akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Inilah yang saya sangat marah. Tadi saya sudah bicara melalui chat WA dengan Dir Cyber Polda Sumatera Utara, rekan saya Kombes Pol Doni, dan beliau berjanji akan segera memproses ini, memenuhi semuanya untuk disidangkan. Adapun hal-hal lain itu nanti akan saya lakukan tindakan-tindakan yang terukur dan teruji secara profesional di internal kepolisian. Nah, jadi
Saudara Uli dilaporkan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan atau penyalahgunaan wewenang. Dan karena itu Saudara Uli menyatakan dia tidak melakukan itu dengan serta-merta. Begitu ya. Tapi ada beberapa kejanggalan yang justru hak dari Saudara Uli itu tidak diberikan oleh Saudari Denis Caryesta. Maka seperti apa penjelasan dari Saudara Uli terkait dengan ini? Nah, Uli telah menunjuk saya per tadi malam, begitu ya, menjadi kuasa hukum. Dan di sini sekali lagi dalam rangka praduga tidak bersalah, tidak dalam rangka menilai, tidak dalam rangka memprovokasi, tapi menjalankan tugas kuasa. Saking mendesaknya tadi malam, surat kuasa ini diketik melalui WA ke saya, kemudian dibuat voice note, betul ya? Menunjuk saya. Saya tahu kekhawatiran dia ini, mungkin dia pikir Bang Rasman nggak mungkin mau bantu saya, karena dia mungkin merasa bersalah sudah WA istri saya, ikut ke kantor. Tapi saya tidak seperti itu. Dan saya hubungi secara fair klien kami, Pak David. Ya Pak David ya. Pak David, ini ada satu saya tambahkan, minta pengertiannya, dan orang susah kita bantu. Bayangin Bapak ini susah apa kerja Pak? Sehari-hari Pak? Tani. Di daerah Bogor? Di Sumatera. Oh, Bapak tinggal di sana? Iya. Sekarang ini tani di sini. Pulang ke kampung? Oke.